terus ke atas sampai tutup ini, tertutup rapat. Ya, kalau sudah tertutup rapat, Bapak nanti seperti ini tuh ya. Ini kan tunas air ini di luar. Ini yang kita sobek di sini. Seperti ini. Lalu juga yang ini tidak masalah. Usahakan makanya tangan harus disemprot atau disteril supaya tidak terkena kuman-kuman yang masuk dalam kambingnya. Dan kasih stok bisa bila seperti coba Bapak praktekkan. Yang dalam dulu Pak, yang ini. Ini kan luar. Ini kan ada tunas. Sebelah lagi Pak. Usahakan sampai ke bawah itu miring Pak, seperti ini, presisikan. Ini lancip. Betul seperti itu. Bapak santai aja Pak. Kita di sini kan ngobrol Pak. Saya bukan mengajari Pak. Kita ngobrol. Belajar bareng Pak. Saya juga masih banyak yang belum tahu. Cukup. Ya. Ya. Nanti yang tadi Bapak itu kupas yang mana? Ya. Itu ditancapkan di situ ya. Ya, ini ke sini Pak, mana tadi? Bapak tekan pakai tangan kiri. Nah, seperti itu dimasukkan ya, seperti itu. Sampai ketutup yang luarnya ini. Ini kan ada luarnya, kita tutup dengan nah, betul seperti itu. Ya. Ini nggak apa-apa terbuka seperti ini, karena kan nanti dia akan mengeluarkan halusnya ke sini nyambung. Lalu plastik wrappingnya ini Pak, seperti saya yang praktekkan tadi, dililit dari sini sampai ini ketutup juga nih, karena ini kan Bapak tadi kurang bawah ya. Bapak kalau melilit ini terbalik Pak. Ini seperti ini. Dan ini kan kunci dia seperti ini. Ini kunci. Ini ya. Ini dulu di sini. Biar dia pegang dulu seperti ini. Baru Bapak ke atas. Sampai buka sampai ke atas. Jangan terlalu ditekan Pak ya. Supaya tidak terjadi memar di entresnya. Terus lilit sampai ke atas. Ini ketutup nanti ke sini dulu Pak. Lilit sampai ke sini terus ke sini. Ya, putar lagi ke sini. Bapak ini aja apa? Berapa saja ke atas Pak, ke sini ya. Tutup ke sini. Sampai ini tutup. Dia ini punya tutup. Enggak, karena itu udah Pak ada parafilmnya. Cukup Pak, itu sudah ketutup. Yang penting tapi menyesuaikan entres yang sama besarnya. Umumnya kita buang aja di sini ya, kita sambung. Batang masih hijau Nah. apa ya Bu? Justru kalau yang masih hijau ini kan muda, masih basah, itu kemungkinan hidupnya lebih baik. Risiko. Kalau yang sudah berkayu itu rata-rata kalau saya, pengalaman saya biasanya nggak tumbuh karena kambiumnya sudah agak-agak kering gitu ya. Kalau ini kan masih basah. Entres juga kan muda, masih basah, jadi sama kan, itu biasanya kemungkinan hidupnya tinggi. Ini jangan terlalu panjang juga Bu, tapi jangan juga terlalu pendek, takut terjadi pembusukan. Ini sama Pak, kita lilit juga kayak tadi, seperti ini dililit, seperti ini dililit. Usahakan ini di atas didobel Pak, kadang-kadang memang suka retak kan. Nah seperti ini. Sama kan Pak, mata ini entres dengan rontok besarnya sama ya, harus sama. Adapun yang memang tidak sama, kalau tidak ada ya, gimana ya,
Bapak salah satu pilih. Mungkin yang ini yang disamakan, yang ini agak ini, yang penting terlilit Bapak ya. Sama juga seperti ini, pakai P modelnya. Seperti ini. Kiri kanan kita potong. Harus presisi juga Pak, supaya tidak ada rongga. Kalau ada rongga itu biasanya gosong Pak. Dipotong dulu Bu biar kelihatan. Ini kenapa saya tidak potong Pak? Itu untuk membantu fotosintesis. Tapi ada juga yang dipotong dia berani. Kadang suka mati Pak. Gitu. Tapi saya biasa menyisakan 1 atau 2 daun. Atau mungkin saya pengen 1 aja, nggak apa-apa dipotong seperti ini. Tidak apa-apa. Biasanya saya untuk meminimalisir dia mati. Lalu setelah itu ibu bapak seperti ini dimasukkan. Ini tidak apa-apa Pak, ada rongga seperti ini, nggak masalah, nggak harus masuk semua. Yang penting ininya masuk sama, pinggirannya tuh tidak ada yang keluar seperti ini. Coba Pak Jajuri dibantu, dia orang Aceh, perlihatkan sama audien. Pak jual seperti ini, Bapak boleh lihat. Kalau ini keras Pak, ini lembek, ini lembut, halus. Kita cari yang halus lagi. Seperti ini, kita lilit kembali. Mana misal sampai sini ya? Turunlah sedikit seperti ini. Seperti ini Pak ya. Ini sama juga, jangan terlalu ditekan atau terlalu keras. Dia akan terjadi gosong. Seperti ini Bapak ya. Nah itu kalau udah mulai keluar boleh Pak dijemur. Karena udah 10 hari berarti dia tanda-tanda kehidupan ada. Seperti itu. Ya. Taruh di tempat yang teduh, jangan di tempat yang panas, nanti gosong. Tapi ada sebagian pengangguran, katanya saya langsung dijemur. Saya pengen penasaran, saya coba, mati Pak. Alhamdulillah mati. Mati. Mungkin dia bisa mempraktekannya, tapi saya belum mampu Pak. Tapi rata-rata pengangguran yang setelahnya sama, metodenya kayak saya, seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah tumbuh, misalkan berapa ya? Biasanya kalau bibit itu 4 bulan ya, kalau dari grafting itu lama. Memang kenapa mahal bibit anggur itu? Prosesnya lama Pak. 4 bulan itu bisalah 80 cm panjangnya. Kalau itu indukan Pak, bisa setahun tuh 3 meter. Ya, beda dengan kalau udah ditanam di bawah, 6 bulan udah bisa dibuah banyak. Itu biasanya subur Pak, bagus. Buah banyak, bertumbuhnya aja vigor gitu. Jadi sebelum nanam kita mensiasati gimana sih kita harus mempelajari suhu sirkulasi udara, matahari yang masuk. Kebetulan saya waktu nanam Pak itu belum ada full, saya dapat matahari sepanjang hari Pak. Mungkin matahari ada berapa sih, 12 jam ya atau 8 jam 8 jam saya dapat Pak. Setelah ada itu mungkin saya dapatlah sekitar 6 jam, karena kan matahari terbitnya dari timurnya mungkin saya dapatnya nanti di jam 10. Dari barat juga alhamdulillah dapat, karena belum ada beton. Jadi saya kasih pupuk dulu, karena dia lagi stres Pak, pemindahan ke media pot atau media planter kecil, dimasukkan ke pot 50, 60 tidak masalah, atau di grounding. Itu biasanya mereka kan menyesuaikan dulu dengan lingkungan dia yang mau ditanami. Usahakan Bapak, kan saya bilang sebelum bertempur kita sudah siap dengan amunisi. Amunisi seperti apa sih? Ya pupuk, ya vitamin. Usahakan setelah pindah tanam maupun di grounding ataupun di pot, itu Bapak harus dipersiapkan vitamin Pak. Vitamin B1 ada di online, vitamin B1 Pak yang cair. Itu diguyur itu aja Pak. Nanti takarannya ada di situ. Sudah pas itu takarannya dari pabrikan. Mereka sudah meneliti di lapangan kok. Kita ikutin aja metode yang ada di situ. Umpamanya berapa mili untuk berapa liter. Ya. Biasanya sih kalau saya di grounding itu Pak 3 liter. Cukup untuk nyiram vitamin itu ke tanaman yang baru kita pindah. Supaya tidak terjadi stres. Insya Allah kalau udah dikasih vitamin Pak, Bu, itu dia tidak stres.
tanah itu penyiraman seminggu itu usahakan 2 kali Pak. 5 liter cukup Pak dalam satu anggur yang di grounding. Tetapi kalau di pot itu usahakan setiap hari lah. Kalau misalkan Bapak, oh kemarin udah saya siram, coba kita colok aja Pak ya, media tanamnya oh masih lembab, nggak masalah. Tapi kalau sudah agak kering, untuk resiko terjadi kematian, siram aja tiap harinya. Itu NPK, N dan P. Jadi N-nya tinggi, P-nya rendah, K-nya rendah. Karena kita tujuannya untuk membesarkan dulu, tidak pembuahan. NPK itu udah pupuk majemuk. Apa sih majemuk itu? Sudah disetel Pak dari para ahli pupuk. N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Itu udah pupuk seimbang Pak ya. Jadi tinggal ukurannya aja disesuaikan berapa sih? Ada di situ Pak, per gramnya, per liternya ada tulisannya. Bapak tinggal baca aja. Atau kalau misalkan Bapak males tanya aja sama yang sudah. Seperti saya boleh. Kalau saya biasanya 1 sendok itu untuk 3 liter. Tapi kalau Bapak misalkan takut terjadi gosong atau terjadi overdosis, 5 liter untuk 1 sendok makan. Dicampur sampai itu homogen. Homogen itu artinya tercampur rata, tidak ada butiran ya Pak ya. Itu terjadi cair semuanya menyatu, kita siramkan dalam 1 pohon. Usahakan 1 pohon itu 3 liter air Pak ya. Kalau yang di grounding atau 5 liter itu sudah maksimal 5 liter itu untuk 1 pohon. Ya kalau di pot menyesuaikan saja. Kalau sudah diguyur itu terjadi pengeluaran air di bawah, itu berarti sudah sudah tersiram dengan baik. Biasanya kan kalau lebih kalau tanahnya poros itu dia akan mengalir dengan sendirinya ke bawah. Mau pertumbuhan vegetatif, mau generatif, perbuahan sudah cukup. Kenapa kok kita harus pakai organik sih? Karena bahan kimia itu Pak, lama-lama kalau terus menerus akan terjadi penumpukan racun atau residu di dalam tanah. Tanah kita bukannya subur Pak, nanti malah bukan mati ya, istilahnya tercemar, ya kan? Untuk mensiasatinya itu kita memakai organik seperti ini. Oh saya untuk beli mahal ya, nggak punya uang misalnya, karena kan airnya itu yang kita akan pupuk. 1 Bapak tadi N-nya dari daun, itu untuk daun ya Pak ya, nitrogen. Yang organik tadi kan yang sudah sintetis sudah saya bahas ya, tadi NPK itu. Ini kan yang organik. Untuk daun nitrogennya kita ambil misalkan dipangkas nih, daripada dibuang jadi sampah, masukin aja ke ember. Ya kan itu untuk daun untuk daun kan pohon itu. Batang untuk batang Pak. Batang itu mana sih? Ranting-ranting apapun Pak, pohonnya yang lapuk kita ambil aja, masukin ke situ. Untuk pembuahan Pak apa sih? Biasanya P dan K ya. Adanya di mana Bapak Ibu tahu nggak? Ada Pak di bonggol pisang. Cari aja bonggol pisang, jangan batangnya Pak, bonggolnya. Bapak cacak aja, nggak terlalu banyak juga nggak masalah kan, dalam 30 liter kecuali 100 liter ke atas boleh. Dan kita hanya 3/4-nya. Itu kita cacak Pak, masukin juga ke situ. Untuk pembuahannya, untuk pembuahan batang segala macam itu kan tadi dari ranting-ranting yang lapuk ya Pak. Lalu untuk buahnya biar bagus, biar kuat, Bapak cari buah Pak, bikin pupuk organik cair. Misalkan saya mau dari buah, Bapak silakan. Sebetulnya dengan bonggol pisang aja sudah cukup Pak. Tapi misalnya buahnya pengen bagus, jadi kita makan Pak. Ada ayam, ada tahu, ada tempe, ada sambal. Itu penyerta Pak, biar seimbang. Misalkan ada pohon yang busuk ya, misalkan jeruk, nanas, pepaya, bolehlah masukin aja situ, tidak masalah. Lalu saya bilang tadi kenapa di hutan itu kok subur? Itu terjadi apa Pak? Banyak mikroorganisme Pak. Kita kalau tidak ada itu tidak hidup Pak. Karena kita makan dari mana? Dari tanah. Mikroorganisme itu Pak yang mengurai tanah, yang menyuburkan. Di situ mikroorganisme. Makanya saya kenapa di sini kan ada hutan kota di sini nih Pak. Kalau yang dekat saya nih, kita cari pohon yang besar Pak. Kita singkap sedikit. Kita permisi. Saya minta tanahnya. Di situ kan ada humusnya Pak. Daunnya sudah lapuk, ranting sudah lapuk. Kita keruk aja. Kita juga bijaksana Pak, jangan banyak-banyak ya. Karena kita minta kan. Ambillah 2 genggam, masukin ke dalam
ember tadi yang 30 liter yang sudah terjadi, kita campur N tadi. Apa tadi? N tadi apa tadi? Nitrogen. Daun ke daun kan. Lalu untuk besoknya baru kita kemas seperti ini Pak. Ini aman. Walaupun berinya masih kecil kita semprot Pak. Itu untuk semut, untuk otek-otek, untuk kurang-kurang yang istilahnya insek Pak ya. Dia akan menjauh. Makanya sebelum kena penyakit kita mending mencegah Pak. Semprot aja seminggu sekali pakai ini. Ini apa Pak? Ini pekatannya supaya apa? Nempel. Karena daun itu kan punya lapisan lilin Pak, tidak tembus. Kalau hanya dengan ini saja. Ini kita memakai perekatnya. Perekatnya juga kita bisa bikin sendiri ada. Ini. Kalau Bapak mau pahamnya terlalu panjang Pak ya durasinya, karena kan kita cuma 1 jam. Nanti Bapak misalkan pengen belajar nulis silakan catat nomor saya ya Pak. Nanti kita konsultasi takaran di penyakit nempel semua itu udah susah Pak ngendaliinnya. Gimana caranya Pak? Pangkas aja, daunnya buang, itu aman. Setelah dipangkas Bapak semprot lagi dengan ini, nggak apa-apa, itu organik kok. Kalau misalkan Bapak pengennya yang gitu ya, karena nggak kuat pakai ini, misalkan udah parah banget, Bapak coba dengan yang kimia, Amistarto dan Abasel. Itu 2, 1 untuk fungsida atau insek dan fungsida, itu 2 itu. Biasanya saya pakai 1 liter itu 1 tetes Amistarto, Abasel 0,5 per liter air. Itu aman kok, saya udah praktekin di lapangan, aman. Tidak terjadi odek, udah hilang, itu nggak masalah. Tapi kalau masih bandel, Bapak taikin 5 mili per liter air. Itu pun yang jada meeting agent ada juga 2 sampai 5 mili per liter air. Itu yang organik Pak. Buah aman, kitanya sehat, itu Pak. Itu yang organik. Kalau yang pestisida yang kimia itu udah. Dicampur sekam bakar. Ini karbonnya bagus Pak untuk melawan pasukan penyakit di dalam tanah Pak. Di metan itu ini bagus banget karbon. Unsur ini jangan sampai hilang Pak. Kalau ini tuh apa? Biar poros Pak. Ini kenapa sih kok harus pakai sekam mentah, sedangkan jamurnya juga banyak di sini. Makanya kalau bisa Bapak tahu, ini sebelum digunakan biasanya saya memakai ini Pak, H2O, hidrogen peroksida kalau tidak salah. Ini Pak beli yang 50% Pak, hidrogen peroksidanya. Bapak kalibrasi dengan menjadi 13% Pak, supaya aman. Kalau ini 50% Pak, ini akan menjadi apa ya, kayak hancur gitu, karena panas kan. Itu kenapa kok pakai hidrogen peroksida? Untuk menghilangkan namanya penyakit. Di sini ada nih Pak, ada jamur-jamurnya nih Pak, bahaya sebetulnya. Pakai hidrogen peroksida. Tapi kalau mau aman, udah aja kita didiamkan selama 3 bulan, itu juga udah nanti jamurnya hilang. Sebulan lah kalau Bapak pengen cepat. Ini 1, sekam bakar 1, sekam mentah 1, kohe kambing setengah, tanah juga kalau ada setengah. Tapi saya biasanya pakainya cuma 3 unsur ini aja kok. Difermentasi 3 bulan cukup. Ini cukup poros Pak. Poros itu artinya air tidak mengendap, turun ke bawah. Jadi akar serabut itu, anggur kan nggak bisa terjadi kelembaban tinggi Pak. Dia akan mati, anggurnya busuk akarnya. Jadi kenapa kita pakai ini sekarung, ini sekarung, pokoknya yang mau banyak ya, ini setengah. Oh tidak bisa Pak, mati anggurnya. Itu harus dikalibrasi dulu Pak. Caranya ada tekniknya. Jadi media tanam aja ya? Iya, ini sebelum digunakan, sebelum dicampur dengan media-media ini. Kalau pengen misalkan langsung, misalkan Bapak pengennya 2 minggu aja sudah dipakai, karena terlalu lama kan 3 bulan itu. Bapak beli aja hidrogen peroksida Pak. Beli aja pakai itu, tapi harus dikalibrasi menjadi 13%. Dibuang airnya, dikeringkan dulu ya Pak ya, diangin-anginkan. Nanti setelah itu baru bisa dicampur. Minimal 2 minggu itu udah aman. Saya lakukan seperti itu. Kenapa? Iya. Nah itu yang saya bilang tadi, dikalibrasi, dicampur air. Iya, untuk mengurangi kan tinggi panasnya Pak kalau 50%. Pernah tangan saya kena Pak, di sini putih semua, panas Pak.
walaupun dia bahan kimia, hidrogen peroksida itu tidak meninggalkan residu Pak. Dia menguap hilang. Makanya kebanyakan orang yang kena virus jamur borosarium tuh kayak di cabai tuh, tahu-tahu kok layu padahal disiram, yang lainnya nggak kena, jauhin Pak. Bapak beli aja hidrogen peroksida Pak, dikalibrasi dengan 3% Pak, jangan 13, mungkin 3%. Nanti ada di situ banyak Pak. Bapak belajar aja di YouTube, ada petunjuknya semua di situ. Cari hidrogen peroksida, bagaimana cara mengkalibrasinya. Ilmu itu banyak banget Pak. Di media sosial tinggal cari aja, yang penting kita mau gitu. Kalau tanah saya biasanya setengah kok, karena tanah itu pengikat aja kok. Kalau vitamin, protein segala macam adanya di pupuk Pak, mau yang organik ataupun yang sintetis atau buatan. Sudah Pak? Iya. Ini cari yang basah, makanya entres itu harus yang betul-betul baru Pak. Potong lalu langsung di grafting. Kalau beli dari jauh biasanya saya sih pernah yang gosong Pak, karena udah kering. Tapi waktu itu Om Yanto menyarankan begini, bisa 1 minggu atau 2 minggu kita airnya itu Pak yang air AC atau air hujan yang sudah difermentasi yang lama ya, kita masukin ke botol, dipotong, masukin itu entres ya, karena kita mungkin kerja sibuk, masukkan ke dalam situ, ada air yang esek tadi itu, karena AC itu normal Pak sampai 0 dia. Kalau air tanah kan ppm-nya tinggi Pak, sampai 470 di sini aja. Makanya kenapa saya banyak beginian Pak, nampung air hujan. Kebetulan AC saya kan rusak, jadi saya pakai ini air hujan. ppm-nya dia sangat mendekati paling 6 Pak. Kalau air tanah 470 Pak, tinggi. Makanya kita cari air hujan, masuk dalam yang dipotong tadi, masukkan, bungkus pakai plastik, masukkan ke kulkas. 3 hari sekali ganti airnya Pak. Itu aman kata Om Yanto nih ya. Saya sih belum praktekin. Aman untuk seminggu atau 2 minggu masih bisa. Ya kan kata Bapak harus presisi kan itu. Ya itu dia tadi, supaya jangan terjadi pembusukan. Kalau ada rongga, dia tidak akan menyatu kambiumnya Pak, malah terjadi pembusukan. Si kambium entres dan si kambium rootstock. Berarti yang nyatu itu kambiumnya. Betul. Bukan dari lapisan luarnya kulitnya itu bukan dari situ ya. Dari Bukan dari, kan di sini basah ya, di dalam tuh basah, ini juga basah, berarti kambiumnya masih bagus Pak. Itu yang bagus untuk di grafting. Kalau udah kering ya, walaupun dia beli dari luar negeri, misalnya cuttingannya ini kan kalau dari luar kan belinya barerot, kering pasti dibuang Pak, nggak dipakai. Makanya cukup kalau udah 10 hari ini di kokopit udah terjadi kalus, udah pakai aja, nggak usah harus nunggu 14 hari. SOP-nya memang 14 hari, cukup 10 hari pun kalau udah ada kita grafting. Tapi kalau Bapak misalkan penasaran, udah seperti ini aja. Bapak misalkan punya temannya nih, tetangganya nih, ada anggur Isabella, Pak boleh nggak saya minta Pak, umumnya dipangkas. Bapak mau pulang Pak, misalnya segini-gini aja bisa Pak. Kita nyambungnya di tengah, seperti tadi juga presisi, bisa, nggak usah sambung sisik, tapi rupi di tengah, dililit lagi dengan, kalau itu pakai ini juga bisa, bawahnya atasnya tetap pakai parafilm. bawah sama atasnya nggak, batang besarnya beda nggak apa-apa ya? Harusnya sih sama, cari yang entresnya sama supaya presisi kiri kanannya tidak. Kalau ini kecil dia gede nanti kan keluar, terjadi pembusukan karena ada kan penguapan air di situ. Tidak Terus yang udah tua juga bisa. bisa. Di luar negeri saya lihat ininya coklat, entresnya coklat, iya bisa, cuman kayak gitu. Kemungkinan yang bagus itu yang masih hijau, kebanyakan di Indonesia gitu saya lihat pengangguran. Sudah cukup Pak? Apa belum mengerti? Yupi. Apalagi yang ini, yang piper, tapi kan harganya Pak, Masya Allah 150.000 per meter. Kalau yang solar tap, tahu sekarang? Itu dulu saya nanya. Atau mungkin cari aja Bapak di material yang agak miring harganya. Itu terserah Bapak, pilihan-pilihan aja sih sebetulnya. Akan paham sendiri, yakin itu. Karena kan manusia juga Pak, mana ada sih orang belajar punya anak
belajar melahirkan nggak ada, natural aja Wak. Nah itu pun dengan anggur sama, akan paham sendiri kalau kita sudah memelihara yang gampang dibuahkan, yang gampang dipelihara. Udah itu aja, nggak susah-susah sih sebetulnya. Anggur itu cuma NPK gitu. Tadi Bu ya, nanti ya nanti bisa, tadi nomor ibu ini sudah dicatat kan? Tinggal ya, basecamp kita tuh di depan apa? Global, sekolah global di dekat wali kota ya, wali kota Jakarta Barat berkenalan. Ya, ya mudah-mudahan acara seperti ini bisa juga kami laksanakan rutin, mudah-mudahan. Mungkin frekuensinya nanti disepakati saja dari KJ dengan ibu-ibu dari dinas, ya sehingga kita bisa masyarakatnya atau mengembangkan tanaman anggur ini yang mungkin varietasnya sangat banyak sekali, dan tadi mengatasi atau mengantisipasi jangan sampai ada yang stunting. Karena itu salah satu harapan dari ketahanan pangan di Jakarta, terutama di Jakarta Barat. Barangkali itu bisa saya sampaikan Bu. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, dan kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih.